أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintahnya Allah. Kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa berzikir menyebut nama Allah. Kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita kalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu di dalam penjelasan amalan-amalan al-munjiat yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan sampai pembahasan kita yaitu amalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah daripada bersabar, lalu yang berikutnya adalah bersyukur. Karena diriwayatkan bahwa iman itu ada dua bagian. Bagian yang pertama bersabar dan bagian yang kedua adalah bersyukur. Makanya dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri. Dalam riwayat yang lain, as-sabru nisful iman, ya, kesabaran itu adalah setengah daripada iman. Karena yang setengahnya sabar dan yang setengahnya bersyukur. Sedangkan di dalam hadis as-saumu nisfus sabri, sabar itu setengah daripada kesabaran. Jadi puasa itu setengah daripada kesabaran, kesabaran setengah daripada iman. Maknanya apa? Sabar itu seperempat daripada iman. Seperempat yang dapat menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu telah kita kaji fadilah-fadilah daripada bersyukur. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, dan syukurilah nikmat-nikmatnya Allah jika kamu memang beribadah menyembah kepada Allah. Sedangkan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wabtuliya fasabara wa dhulima faghafara wa dhalama fastaghfara thumma sakata alaihi salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi cobaan bersabar, ketika dizalimi mengampuni, memaafkan,
Wa zalama, ketika berbuat zalim, berbuat salah kepada orang lain, minta maaf, minta ampun. Orang yang seperti ini diam, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Lalu para sahabat bertanya, "Malahu ya Rasulullah?" Apa yang orang ini dapatkan wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda orang yang aman dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, tanda orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, tanda-tandanya apa? Ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi cobaan bersabar, ketika dizalimi suka memaafkan, ya. Ketika berbuat zalim, berbuat salah itu memaafkan, ya. Sebab dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham wa man la yaghfir la yughfar." Barang siapa orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak disayangi oleh Allah. Barang siapa orang yang tidak mengampuni orang lain, tidak diampuni oleh Allah, ya. Bagaimana caranya agar diampuni oleh Allah? Yaitu mengampuni orang lain, ya. Nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan, bagaimana dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, liyattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah dirimu itu lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur. Tanda orang yang soleh, tanda orang yang dekat dengan Allah, tanda para wali-walinya Allah itu bagaimana? Lisannya selalu berzikir, hatinya selalu bersyukur, ya. Maknanya lisannya selalu beribadah, badannya selalu beribadah, hatinya pun selalu beribadah. Bagaimana selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini tanda orang-orang yang mulia, ya, yang dekat dengan Allah, yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu man yud'a ilal jannati alhammadun alladzina yahmaduna allaha ala kulli halin. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang alhammadun, yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alladzina yahmadunallaha ala kulli halin, yang selalu memuji Allah atas setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, mau keadaan senang atau susah, ya, dalam keadaan sedih atau bahagia, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam setiap keadaan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga. Mengapa? Karena memang Allah berhak untuk dipuji dalam setiap keadaan. Jangan kita memuji Allah hanya ketika kita mendapatkan nikmat saja. Allah berhak, Allah yang maha terpuji dalam setiap keadaan yang kita dapatkan. Sehingga orang yang paling mulia, yang paling pertama dipanggil masuk ke dalam surga, dalam setiap keadaan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya dalam riwayat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau berkata bahwa al-faqirus sabir khairum minal ghani asyakir wal faqirus syakir khairum minal kul. Beliau berkata bahwa orang fakir yang bersabar lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur.
Orang fakir, orang miskin yang bersabar, fadilahnya lebih besar, lebih tinggi daripada orang kaya yang bersyukur. Akan tetapi orang fakir yang bersyukur itu lebih baik dari semuanya. Ya, udah fakir, udah miskin, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini derajatnya yang paling tinggi, yang selalu memuji kepada Allah atas setiap keadaan. Makanya disunahkan dalam hadis bahwa ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, sunnah kita membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, segala puji milik Allah yang dengan sebab nikmatnya semua kebaikan itu menjadi sempurna. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sunnahnya kita membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Ya, segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Jadi dalam setiap keadaan Allah berhak untuk dipuji, ya, kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa ma warada fi fadli syukri wa fil amri bihi katsirun. Riwayat fadilah tentang syukur dan juga perintah untuk bersyukur itu sangat banyak. Sedangkan syukur itu apa? Apa itu syukur, ya? Wa aslu syukri, adapun dasar daripada syukur itu adalah ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma 'alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa amtinanan. Dasar daripada syukur itu adalah seorang hamba yang tahu, yang yakin bahwa semua nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan minhu, karunia anugerah dari Allah, ya, bukan istilahnya kewajiban bagi Allah, tapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib untuk memberi kita nikmat, gak wajib bagi Allah. Jadi mengapa? Karena kita ini bukan karyawannya Allah, kita ini bukan pegawainya Allah, ya. Jadi kita ibadah, kita harus dapat pahala, harus dapat nikmat dari Allah seperti dapat gaji, nggak wajib bagi Allah, karena kita bukan karyawannya Allah, ya. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu budak, ya. Dulu ada budak, ya. Budak itu milik tuannya, dibeli, ya. Budak itu disuruh bekerja, disuruh ini itu, nggak berhak tuannya untuk menggajinya karena miliknya, budaknya istilahnya, ya. Sedangkan kita ini adalah hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Kita budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ciptaannya Allah. Jadi nggak wajib, ya, Allah memberi nikmat kepada kita. Allah memberikan nikmat pahala kepada kita, itu adalah tafaddulan, anugerah, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikannya Allah kepada kita. Jadi dasar daripada syukur itu kita wajib untuk yakin bahwa semua nikmat sebesar apapun, sekecil apapun, yang zahir maupun yang batin, semuanya itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sebab usaha kita, bukan dari sebab kepintaran kita, bukan dari sebab apapun, ya. Walaupun kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, tapi itu hanya sebatas perintahnya Allah untuk kita berusaha. Akan tetapi ketika kita mendapatkan nikmat itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu datangnya dari
Allah. Itu dasar daripada syukur. Yakin semua nikmat yang saya dapatkan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syukur itu ada banyak ya tingkatannya, semakin tinggi syukurnya semakin tinggi derajatnya. Wa minasyukri, diantara syukur juga, jadi semakin banyak syukurnya semakin sempurna. Di antara syukur juga termasuk daripada bersyukur adalah al-farahu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasilatun ilal amali bi taatillahi wa nailil qurbi minhu. Termasuk daripada bersyukur adalah merasa bahagia, merasa senang ketika mendapatkan nikmat, karena itu menjadi wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa dekat dengan Allah, merasa gembira. Ini termasuk daripada syukur ya. Jadi termasuk daripada bersyukur adalah kita merasa bahagia, merasa senang kita mendapatkan nikmat dari Allah, karena ini bisa digunakan, nikmat ini bisa digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, untuk beribadah, mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk daripada bersyukur kepada Allah. Jadi mendapatkan nikmat tidak hanya sebatas untuk menikmati saja, tidak hanya sebatas untuk bersenang-senang saja, ini bukan termasuk daripada syukur. Syukur itu ketika mendapatkan nikmat bahagia, karena apa? Ini bisa saya gunakan untuk ibadah kepada Allah, mencari pahala dari Allah ya. Wa minasyukri, dan termasuk daripada syukur itu adalah al-iktsaru minal hamdilillah, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, banyak memuji Allah. Hamdu itu maknanya pujian, ditambah dengan alhamdu maknanya semua pujian, segala pujian lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak, termasuk daripada syukur adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah wa tsana alaihi, banyak memuji kepada Allah dengan lisannya ya. Semakin banyak pujiannya semakin afdol ya, semakin baik ya. Makanya ketika berdoa semakin banyak pujiannya kepada Allah, itu semakin baik, semakin sempurna, semakin besar fadilahnya. Makanya ketika tadi kita membaca doa ratib, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ini semuanya puji-pujian kepada Allah. Jadi doa semakin banyak pujiannya kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin mulia, semakin baik, semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu dengan aturan, ada istilahnya adab-adabnya, sopan santunnya, memuji kepada Allah. Semakin banyak pujiannya semakin baik. Setelah itu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa. Selesai berdoa diakhiri dengan salawat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin, pujian lagi kepada Allah. Ini ya yang menjadikan doa kita ini naik, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ketika kita ingin mengajukan permohonan kepada wali kota misalnya, bupati, apalagi presiden, ada tata caranya, prosedurnya, nggak asal minta istilahnya, tapi ada sopan santunnya, adab-adabnya, tata caranya. Apalagi kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak asal minta tapi ada adab-adabnya.
Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La utiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha, thumma qala alhamdulillahi, kana qauluhu alhamdulillahi afdalu min dzalika kullihi." Sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari umatku diberi dunia dan seluruh isinya, ya, jika seseorang dari umatku diberi dunia ini dan seluruh isinya lalu mengucapkan alhamdulillahi, maka ucapan alhamdulillahnya itu lebih afdal daripada semuanya itu, dunia dan seluruh isinya, ya, lebih besar, lebih afdal, lebih mulia. Karena apa? Dunia dan seluruh isinya itu akan hilang semuanya, tapi ucapan alhamdulillahi pahalanya selama-lamanya, kekal, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillahi memenuhi pahalanya, memenuhi timbangan nanti di akhirat. Penuh timbangannya dengan ucapan alhamdulillah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba sekali makan mengucapkan alhamdulillah, sekali minum mengucapkan alhamdulillah. Jadi minimalnya ketika makan dan minum diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diridhoi oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, ini termasuk syukur kepada Allah karena ingat ini semuanya nikmat dari Allah. Ya, banyak orang ketika makan tidak mengucapkan bismillah, ya, selesai tidak mengucapkan alhamdulillah, lupa dengan nikmatnya Allah. Padahal kita bisa mendapatkan semuanya ini adalah karena anugerah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil nikmat apapun, jika Allah tidak berikan kepada kita, maka kita tidak bisa mendapatkannya. Jadi ketika kita makan, minum, mendapatkan nikmat, ya, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan sunnahnya itu, afdolnya sekali suap mengucapkan bismillah lalu mengucapkan alhamdulillah. Sekali suap, ngambil makanan, nyendok sekali, bismillah, dimakan, ketika ditelan, ya, selesai mengucapkan alhamdulillah, ngambil lagi sedua suapan lagi, mengucapkan bismillah, makan, lalu alhamdulillah, terus seperti itu, ya. Ini thoriqoh, caranya para wali, nggak sama para wali, para nabi makan dengan makannya kita, ya. Para wali, orang-orang soleh, para nabi makannya itu tidak lupa kepada Allah. Sekali suap mengucapkan bismillah lalu mengucapkan alhamdulillah. Hikmahnya apa? Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, agar kerakusan kita makan, minum tidak membuat kita ini lupa kepada Allah Subhanahu. Kebanyakan orang mau makan lupa kepada Allah, apalagi makanannya nikmat, lezat, banyak macamnya, lupa kepada Allah karena sifat rakus yang ada di dalam dirinya. Makanya untuk menghilangkan sifat kerakusan, tidak membuatnya lupa kepada Allah, sekali suap mengucapkan bismillah, ya, sekali telan mengucapkan alhamdulillah, ya, seperti itu. Ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minasyukri al-amalu bi ta'atillahi wa ayyasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi. Dan termasuk daripada syukur adalah beramal dengan perbuatan taat kepada Allah, dan yasta'in bi ni'amillah, ya,
meminta bantuan dengan nikmatnya Allah untuk berbuat taat kepada Allah. Maknanya nikmatnya itu digunakan untuk berbuat taat ibadah kepada Allah. Wa an yadha'an ni'amallahi fi mawadhi'ihi allati yuhibbuha Allahu, dan meletakkan nikmatnya Allah di tempat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuhu, dan itu adalah puncak daripada syukur. Puncaknya syukur itu syukur yang paling tinggi, syukur yang paling sempurna. Nikmatnya Allah itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, ya. Jadi nikmat dari Allah kembali kepada Allah, ya. Itu namanya syukur yang paling sempurna, ya. Itu maksud daripada Al-Quran. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maknanya nikmatku yang aku berikan kamu gunakan untuk ibadah, mencari pahala, mencari ridhonya Allah, maka sungguh Allah janji aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Walain kafartum, jika kamu kufur terhadap nikmatku. Apa itu kufur? Nikmatnya Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dapat nikmat dari Allah tapi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, meninggalkan perintahnya Allah, itu namanya kufur, ya. Mengkufuri, mengingkari nikmatnya Allah, diancam oleh Allah dengan azab yang syadid, yang keras. Naudzubillah min. Walaupun mengucapkan alhamdulillah 1000 kali, tapi nikmat dari Allah digunakan untuk maksiat kepada Allah, itu namanya kufur. Mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seburuk-buruknya orang, ya. Misalnya ada satu orang yang selalu membantu kita, orang itu selalu memberi kita, menolong kita, ya. Selalu memberikan uang kepada kita, lalu uangnya itu kita gunakan untuk melukai orang itu yang memberi kita. Kita gunakan untuk mencelakai orang itu, kita gunakan untuk membunuh orang itu. Ini berarti seburuk-buruknya orang seperti ini, ya. Sama seperti ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah tapi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya puncak daripada syukur itu kita mendapatkan nikmat dari Allah. Untuk apa Allah memberikan nikmat kepada kita? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.